Halo, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu dan dipermudah rizkinya. Nah, supaya Mimin semangat buat upload videonya, cukup subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, kali ini saya akan mengulas alur film series anime Donghua yang berjudul God of Magical World atau One Z Passion, yang artinya Dewa Semua Alam. Film ini menceritakan sebuah peradaban di suatu benua yang bernama Benua Stern, yang telah berakhir karena terkikisnya energi sihir yang berakibat pada suatu kehancuran. Pemeran utama dalam film ini adalah Yeswan, yang berperan sebagai anak kecil yang mempunyai kekuatan dewa, dan ia merupakan master penyihir terakhir. Lalu ia pun tiba-tiba terbangun pada masa 3000 tahun yang lalu. Oke, tanpa banyak basa-basi dan berlama-lama, kita langsung ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan cuaca yang sangat mencekam dan dua orang kakek dan cucu yang sedang berdialog. Kakek mengatakan bahwa Master Agung akan melindunginya dan ia merupakan penyihir terakhir di benua tersebut. Selama ada Master, kita tidak akan celaka, ujar kakeknya. Dikatakan bahwa Master ini merupakan orang terkuat yang mampu melawan iblis dan para monster yang kejam. Selain itu, kakek juga mengatakan bahwa Master ini mampu menghancurkan dunia. Tapi yang tersisa sekarang hanyalah satu Master, yaitu Master Passion. Kakek juga mengatakan bahwa tidak ada lagi Master yang kuat dan hebat di masa depan. Scene pun berganti pada seorang anak berumur 16 tahun yang sedang menjaga perpustakaan, yang tiada lain itu adalah Master tersebut. Selang beberapa waktu badai pun datang, lalu Master ini pun menghalau badai tersebut dengan kekuatannya. Dikatakan bahwa sejak 2000 tahun yang lalu merupakan berakhirnya masa penyihir. Dan benua tersebut sangatlah aman sentosa karena banyak penyihir yang kuat dan hebat. Tapi sejak kekacauan yang datang pada 3000 tahun yang lalu, kejayaan tersebut kandas yang berakibat energi sihir pun semakin menipis. Selanjutnya Master tersebut mengambil buku yang membahas kutukan 12 tingkat. Di sisi lain, orang-orang yang di luar perpustakaan terkagum-kagum pada Master tersebut karena telah berhasil menghalau bencana dengan kekuatannya. Di saat Master tersebut keluar, ia melihat langit dan tiba-tiba saja ia terhantam oleh meteor. Lalu scene pun berganti ke masa lalu dan bertempat di ruang kelas dan teman-temannya pun memanggil ia Yeswan. Ia pun kebingungan dan ternyata ia kembali ke masa lalu dan menjadi siswa di suatu akademi yang bernama Akademi Sihir Shirt. Dan ia membulatkan tekad untuk menjadi penyihir yang terkuat. Ia pun terbangun karena dimarahi oleh guru cantik dan seksi yang bernama Guru Yun. Selain mempunyai serabi ungu, Guru Yun pun adalah guru terjenius di kota tersebut. Selain itu, Chenan yang merupakan sahabat baik Yeswan mengingatkan kepadanya agar tidak mencari gara-gara dengan Guru Yun. Merasa ada yang berbeda dari sikap Yeswan, Chenan pun berkelahi dengannya dan mereka pun dimarahi oleh Guru Yun. Karena yang disoroti adalah Yeswan, maka Guru Yun pun memberikan pertanyaan yang sulit kepadanya. Lalu Yeswan pun menjawab dengan pedenya dengan jawaban yang sangat benar. Bahkan ia melebihi ekspektasi dari pertanyaan yang diberikan Guru Yun. Karena dianggap nyeleneh oleh teman-temannya, ia pun ditertawakan dan mereka menganggap Yeswan adalah sampah. Akan tetapi Guru Yun membelanya dan meminta kepadanya untuk membuat persiapan dasar elemen api. Jika ia gagal, maka Guru Yun pun akan menghukumnya, dan jika berhasil ia diperbolehkan untuk tidak mengikuti mata pelajarannya. Yeswan pun ke depan dan mulai untuk membuat persiapan dasar elemen api. Seperti biasanya, ia selalu melebihi ekspektasi dari gurunya. Ia berhasil membuat dasar elemen api yang murni dan sangat bagus, dan ia pun pergi seketika. Guru Yun pun
kebingungan bagaimana ia bisa membuat elemen dasar api yang begitu sempurna. Lalu ia pun pergi keluar sembari membawa ramuan yang dibuat oleh Yesuan. Bukan hanya Guru Yun, teman-temannya pun merasa kebingungan dan bertanya-tanya, bagaimana bisa Yesuan, siswa yang dianggap sampah oleh Lin Yu, bisa menyelesaikan elemen dasar api dengan sempurna. Mendengar hal tersebut, Chenan sahabat Yesuan pun marah pada Lin Yu, dan mereka pun berkelahi di dalam kelas, dan akhirnya dipisahkan oleh ketua kelasnya. Dalam tingkatan penyihir, Yesuan menduduki posisi penyihir tingkat dasar. Selain tingkat dasar, perlu diketahui tingkatan selanjutnya yaitu penyihir tingkat menengah dan lanjut. Sedangkan syarat untuk lulus di akademi ini harus menginjak pada penyihir tingkat junior atau penyihir pertama. Capaian Yesuan sangatlah jauh. Oleh karena itu, ia berusaha gigih untuk menjadi penyihir terkuat supaya bisa mengubah kekacauan di masa depan. Untuk mencapai penyihir junior, Yesuan pun pergi ke rumah pembangkit sihir. Lalu ia pun menempelkan tangannya pada sebuah kristal elemen sihir. Ia pun menganggap metode ini sangatlah kuno baginya. Mungkin karena ia mantan penyihir kuat di masa depan. Dengan bantuan pengetahuannya yang didapat di masa depan, ia pun tidak kesusahan untuk memadatkan elemen sihirnya sebanyak 8 kali. Lalu ia pun mencoba menghantamkan kekuatannya. Berhasil, namun dirasa lemah olehnya. Ia pun bergegas pulang. Namun di saat hendak keluar, ia mengintip seorang wanita cantik yang sedang memadatkan elemen sihirnya. Wanita tersebut diketahui mempunyai elemen ganda, yaitu elemen es dan elemen api. Pada zaman ini, elemen es dianggap buruk dan dianggap suatu penyakit. Oleh karena itu, wanita tersebut mempelajari elemen api untuk memperlambat pembekuannya. Tapi sebaliknya pada zaman Yesuan di masa depan, pengetahuan tentang elemen es ini adalah suatu keberkahan dan sangat langka. Yesuan pun mencoba menyelamatkan wanita tersebut dengan menyerangnya. Akan tetapi ia menangkisnya dan ia merasa tidak peduli pada Yesuan. Bahkan ia mencoba mengusirnya. Akan tetapi mulut cowok memang pandai merayu dan bersilat lidah. Ia pun mencoba menebak apa yang dialami oleh wanita tersebut. Dan benar saja, ia pun merasa apa yang dikatakan oleh Yesuan benar semua. Ia pun bersedih dan mulai mengungkapkan apa yang dirasakannya. Wanita itu merasa dirinya cacat karena memiliki tubuh es dan sebaliknya. Yesuan menganggap suatu hal yang langka. Yesuan pun memberikan arahan bahwa teknik kultivasinya salah dan ia mencoba memberikan resep obat untuk menyembuhkan penyakit pembekuan yang dialaminya. Setelah dari ruangan tersebut, Yesuan pun bertemu dengan Chenan, sahabat dekatnya. Ia memberitahukan kepadanya bahwa Guru Yun mencarinya dan menyuruh ia untuk menemui di kantornya. Kalau tidak, ia akan terancam gagal pada semester itu. Tiba-tiba saja datanglah Lin Yu dan teman-temannya. Ia memarahi Yesuan karena telah menyurati pacarnya, yaitu Liu. Liu bilang bahwa Yesuan adalah sampah. Surat cinta dari sampah memang sepatutnya dibuang. Anjay. Akan tetapi Yesuan menyangkalnya. Ia bilang bahwa ini adalah salah paham. Bahkan ia mengatakan bahwa bukanlah dirinya yang tidak pantas memberikan surat cinta pada Liu. Akan tetapi Liu lah yang tidak pantas disurati olehnya. Para murid pun berdatangan dan Yesuan pun memberikan surat cinta itu pada ketua kelasnya, yaitu Shiking. Selang beberapa langkah, Yesuan meninggalkan kerumunan itu. Tiba-tiba Lin Yu pun menyerangnya. Lalu Chenan pun membantu Yesuan. Tetapi Yesuan berhasil menangkisnya dengan elemen dasar angin dan batunya. Tak hanya Lin Yu yang dihabisi, teman-temannya pun dihabisi oleh elemen dasar batunya sehingga telur puyuhnya pun pecah. Di saat Yesuan pergi, ia pun merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan dan orang itu tidak menyangka bahwa ia dapat merasakannya.
Oke, itu adalah untuk part 1, dan untuk selanjutnya nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.